Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu kelas 8? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kali ini ibu akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, proses penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diawali dengan kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 dengan tragedi terjadinya bom atom yang dijatuhkan oleh pasukan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian yang kedua yaitu sidang BPUPKI yang diawali dengan tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945. Di sini ada beberapa tokoh dari sidang BPUPKI, yaitu DR Rajiman sebagai ketuanya, Ichibangase sebagai wakil BPUPKI yang mewakil dari orang Jepang, dan kemudian Suroso wakil ketua dari Indonesia. Nah, BPUPKI diresmikan dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan ketuanya ini Rajiman, kemudian wakil Indonesianya RP Suroso, dan Ichibangase sebagai wakil BPUPKI dari orang Jepang. Nah, keanggotaan BPUPKI ada 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. BPUPKI diresmikan tanggal 28 Mei di Gedung Chosangiin. Nah, dibentuknya tanggal 1 Maret. Nah, baru diresmikannya tanggal 28 Mei. Ini materinya pernah Ibu bahas di kelas 7. Mungkin kalian sudah lupa, jadi di kelas 8 ini Ibu review di pembahasan materi kali ini. Kemudian di sini Ibu bahas satu-satu. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada 3 orang dari Indonesia yang mengusulkan tentang rumusan dasar untuk negara Indonesia, yaitu dari Muhammad Yamin tanggal 29 Mei. Ada gagasannya peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan Muhammad Yamin memberikan namanya yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian ada Supomo tanggal 31 Mei, yaitu gagasannya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian yang terakhir dari Soekarno tanggal 1 Juni. Gagasannya berupa kebangsaan atau nasionalisme, internasional atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan berkebudayaan, dan Soekarno menyebutnya dengan Pancasila. Adapun hasil sidang pertama ini, yaitu rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno, merupakan penutup pada sidang pertama. Sidang pertama ini tidak menghasilkan perumusan, melainkan diadakan reses atau istirahat untuk ke sidang berikutnya. Sidang kedua yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli dengan membentuk panitia kecil atau panitia 9. Nah, di sini ada Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, MR Marimis, Abdul Qahar, Abi Kusno, Agus Salim, dan lain-lain. Nah, adapun tugas dari panitia 9 yaitu menyusun rancangan pembukaan undang-undang.
Nah, rancangan undang-undang ini diberi nama Piagam Jakarta sesuai dengan usulan rumusan dari Muhammad Yamin. Nah, kesimpulan dari sidang kedua atau hasil sidang kedua, yang pertama, pada 10 Juli 1945, Soekarno meresmikan rancangan undang-undang hasil dari Panitia 9 dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, rancangan undang-undang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, di sini selanjutnya ada sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Ada beberapa tokohnya ya. Mungkin tidak jauh dari orang-orang anggota dari BPUPKI. Nah, di sini bedanya tugas PPKI. Yang pertama, meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Nah, setelah BPUPKI dibubarkan, barulah PPKI dibentuk. Nah, sebagai hasil melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI, yaitu mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Nah, Soekarno diangkat menjadi ketua dalam PPKI, kemudian Muhammad Hatta wakil dan DR Jiman sebagai anggota. Nah, anggota PPKI di awalnya ini berjumlah 21, kemudian bertambah 6 menjadi 27 tanpa sepengetahuan Jepang. Nah, 6 ini tanpa sepengetahuan Jepang. Nah, hasil dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus yaitu yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Kemudian yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Dan yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas presiden. Nah, adapun penyusunan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, secara garis besar, proses penyusunannya ini ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan rancangan undang-undang. Kemudian yang kedua, tahap pembahasan di DPR. Kemudian yang ketiga, tahap pengesahan undang-undang oleh Presiden. Kemudian yang terakhir, tahap diundangkan oleh Sekretariat Negara. Jadi ada 4 tahap dalam penyusunan Undang-Undang Dasar. Nah, proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu ada beberapa ya. Nah, yang pertama, usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR sesuai pasal 37 ayat 1. Diajukan secara tertulis dan ditunjuk dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya apa, kenapa diubah. Nah, ada dalam pasal 37 ayat 2. Kemudian MPR, dalam sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR sesuai pasal 37 ayat 3. Kemudian keputusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR sesuai pasal 37 ayat 4. Nah, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, ini ada di pasal 37 ayat 5. Nah, jadi proses perubahannya ini ada tahap-tahapannya ya, sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada tugas untuk kelas 8 mengerjakan uji kompetensi 1 halaman 95 PG 1 sampai 10
Kemudian esai bagian C 1-5. Kerjakan langsung di buku PPKN-nya. Kalau esainya tidak cukup, bisa dikerjakan di kertas selembar. Baik, itu saja materi dari Ibu untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.